Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perhimpunan mereka akan menjadi kokoh di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengharapan dan janji pemulihan kepada umat Allah. Tuhan berjanji bahwa anak-anak mereka akan kembali hidup dalam kondisi yang baik seperti masa lalu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan selalu memegang janjinya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, Tuhan tidak melupakan umatnya. Dia berjanji akan memulihkan keadaan mereka dan membuat mereka kuat kembali. Ini memberi kita pengharapan bahwa tidak peduli sebesar apapun kesulitan kita yang kita hadapi saat ini, Tuhan memiliki rencana pemulihan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain pemulihan, Tuhan juga menjanjikan keamanan dan keadilan. Dia berjanji akan menghukum mereka yang menindas umatnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pembela yang adil, yang tidak akan membiarkan ketidakadilan berlanjut tanpa balasan. Kita dapat merasa aman dalam perlindungan Tuhan, mengetahui bahwa Dia akan membalas kejahatan dengan keadilannya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kokohnya perhimpunan umat di hadapan Tuhan menunjukkan pentingnya komunitas iman yang kuat dan bersatu. Kita diajak untuk menjaga kekuatan persekutuan kita sebagai umat Tuhan, saling mendukung dan menguatkan dalam iman. Perhimpunan yang kokoh menjadi tempat di mana kita dapat bertumbuh dalam iman dan merasakan kasih Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, renungan ini juga mengingatkan kepada kita akan kesetiaan Tuhan. Dia tidak hanya memberikan janji, tetapi Dia juga setia untuk menggenapinya. Dalam segala situasi kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan di pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan bersama dan menghasilkan beberapa poin penting yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Poin penting yang pertama adalah pemulihan dan berkat untuk generasi mendatang. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Ini menunjukkan janji Tuhan tentang pemulihan dan berkat untuk generasi mendatang. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan memiliki rencana jangka panjang untuk kebaikan kita dan keturunan kita. Saat kita menghadapi tantangan, kita bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan memikirkan masa depan kita dan keturunan kita, dan Dia akan memberkati mereka. Poin penting yang kedua adalah kekuatan dan keutuhan komunitas. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, perhimpunan mereka akan menjadi kokoh di hadapanku, menekankan pentingnya komunitas yang kuat dan bersatu di hadapan Tuhan. Persekutuan yang kokoh adalah tempat di mana kita bisa saling mendukung,
menguatkan dan bertumbuh dalam iman secara bersama-sama. Bagaimana saya berkontribusi untuk komunitas iman saya bisa menjadi lebih kuat? Apakah saya mendukung dan memperkuat orang-orang di sekitar saya dalam iman mereka? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Poin penting yang ketiga adalah keadilan dan pembalasan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan yang akan membela umatnya. Dia tidak akan membiarkan penindasan dan ketidakadilan terjadi tanpa balasan. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan, bahwa Tuhan melihat dan akan bertindak. Poin penting yang keempat adalah kesetiaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita akan kesetiaan Tuhan dalam memegang janjinya. Tuhan yang sama yang berjanji untuk memulihkan dan memberkati umatnya di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita sekarang. Yeremia 30 ayat 20 ini mengajarkan kepada kita tentang pemulihan, kekuatan komunitas, keadilan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Karena itu, dengan merenungkan nats firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan untuk terus berharap pada Tuhan, memperkuat komunitas iman kita, dan mempercayai keadilan serta kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di pagi hari ini hati kita melimpah dengan syukur karena segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa melihat matahari. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita kembali dimotivasi untuk terus berharap kepada Tuhan. Sebesar apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi hari ini, ada pengharapan, ada janji pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalan seluruh hidup kita sepanjang hari ini dengan tetap semangat dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.